Saudaraku, tidak terasa saya telah menyampaikan seluruh peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui video-video saya. Bagi yang menemukan video ini dan belum menonton video sebelumnya, silakan mampir dan melihat video-video pada daftar Reels akun Facebook saya. Dan apabila video ini memberkati saudara, silakan diberi like, diberi komen, dan silakan bagikan agar orang lain juga bisa diberkati. Saudaraku, ini adalah mujizat ke-37, ya dari 37 mujizat yang telah dilakukannya adalah Yesus membangkitkan Lazarus di Betania. Saudaraku, peristiwa ini hanya ditulis dalam satu kitab Injil Sinoptik saja, yaitu Yohanes pasal 11. Saudaraku, peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus pergi ke seberang sungai Yordan. Di situ ada seorang yang sedang sakit yang bernama Lazarus, adik Marta yang tinggal di Betania. Seperti yang kita baca pada nats Alkitab yang terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1-7. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekai dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasih sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Kita lanjut ke ayat 11-13, dikatakan, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ia tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Kita lanjut ke 17-22, dikatakan, "Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur." Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Dan kemudian kita lanjut ke ayat 43-44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Saudaraku, peristiwa mujizat ini menceritakan tentang Lazarus yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang sedang mengalami sakit. Saudaraku, Lazarus adalah adik Maria dan Marta yang sudah sangat mengenal Yesus. Saudaraku, pada ayat 3c kita membaca bahwa Maria dan Marta belum mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasih sakit." Saudaraku, harapan mereka tentunya adalah agar Tuhan Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi mari kita lihat respon Tuhan Yesus pada ayat 6b, dikatakan,
ia atau Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan mari kita perhatikan kata ia sengaja tinggal. Ini berarti Tuhan Yesus tidak segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Walaupun dia mengenal Maria dan Marta dan juga mengasihi Lazarus, tetapi Tuhan Yesus mempunyai rencana yang jauh lebih indah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dengan mujizat kebangkitan Lazarus, sehingga iman percaya pada murid-muridnya semakin kuat. Saudaraku, kita baca dalam ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudaraku, Lazarus sudah mati dan telah berbaring selama 4 hari di dalam kubur ketika Yesus datang. Tetapi iman Marta tidak goyah dan tetap percaya bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang diminta Yesus kepadanya. Hal ini bisa kita baca pada ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Saudaraku, mujizat kebangkitan Lazarus dari kubur terjadi ketika Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan Lazarus yang telah 4 hari mati dan dikuburkan, datang keluar dalam kondisi kaki dan tangannya masih terikat, kain kafan dan muka tertutup dan kain peluh. Saudaraku, ini adalah peristiwa mujizat yang luar biasa dengan kisah yang paling panjang dan diceritakan pada ayat 43 yang mengatakan, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan dari seluruh peristiwa di atas, saya mendapat 2 poin penting mengenai kebangkitan Lazarus. Yang pertama, keterlambatan Yesus. Saudaraku, seperti kita ketahui bahwa Yesus mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta, namun ia sengaja menunda kedatangan selama 2 hari. Saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan Tuhan bukanlah penolakan, melainkan untuk menyatakan kemuliaan Allah yang lebih besar daripada sekedar penyembuhan. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering salah paham dalam menanti jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Kita merasa jawaban Tuhan sangat terlambat. Doa-doa kita seperti tidak didengar. Tetapi dari peristiwa ini kita belajar bahwa Tuhan mendengar seruan kita dan mempersiapkan hal yang lebih besar kepada kita seturut waktunya Tuhan. Oleh karena itu, tugas kita adalah tetap taat, percaya, dan kuat dalam iman. Yang kedua, Yesus berkuasa atas maut. Saudaraku, Lazarus yang sudah berbau, yaitu tanda pembusukan 4 hari, bangkit hanya dengan perintah Yesus. Saudaraku, hal ini membuktikan Yesus berkuasa mutlak atas kematian dan dosa. Dan hal ini juga membuktikan bahwa seburuk apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, Tuhan Yesus berkuasa dan mampu memulihkannya. Saudaraku, kalau Lazarus yang sudah membusuk bisa dibangkitkan oleh Yesus, maka masalah yang sedang kita hadapi bisa selesai ketika kita datang kepada Yesus. Karena Yesus memberikan kita kelegaan, kekuatan, dan semangat. Saudaraku, seperti kita ketahui, mujizat demi mujizat telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mujizat ini bisa kita alami ketika kita taat, percaya, dan beriman kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.